Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang udah bergabung. Pada malam kali ini kita akan ngadain webinar dengan judul Basic TDD in Android. Nah, mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Al Kudri. Kebetulan salah satu anggota di Pandek. Pandek sendiri merupakan kepanjangan dari Padang Android Developer Community. Nah, acara malam kita kali ini ada karena kerjasama antara Codex by Telkom dengan Pandek sendiri. Nah, pemateri kita malam kali ini yaitu Bang Sam Nursanto yang bekerja di Telkom Indonesia sebagai Android developer. Nah, mungkin kita bakalan langsung ngebahas. Pertama, memperkenalkan diri dulu dari Pandek. Apa sih itu Pandek? Mungkin langsung saya jelasin. Pandek, seperti yang setelah saya bilang tadi, yaitu Padang Android Developer Community, di mana ini adalah salah satu komunitas yang ada di Padang, yang merangkul semua Android Developer Community di Android Developer yang ada di Sumatera Barat sendiri. Nah, mungkin kita akan langsung memperkenalkan tim dari Codex sendiri gitu. Silakan, Kak. Oke, terima kasih udah Kudri. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Arini Gina Yasmin, Event and External Relation dari Codex Powered by Telkom Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bergabung di webinar malam hari ini. Senang sekali kami di Codex bisa berkolaborasi dengan Pandek untuk membuat webinar pada malam hari ini. Nah, kalau kata orang tak kenal maka kata saya, maka di malam hari ini dari Codex juga ingin nih berkenalan dengan teman-teman semuanya yang udah bergabung di webinar malam hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Udah. Oke, terima kasih. Codex Powered by Telkom Indonesia. Pertanyaan yang sering muncul ke kami adalah kira-kira apa sih hubungan Codex dan Telkom Indonesia kok ada Powered by Telkom Indonesia gitu ya kan? Apakah Codex ini orang ketiga atau anak perusahaan atau seperti apa sih sebenarnya? Bukan ya teman-teman. Jadi Codex ini adalah bagian dari Departemen Digital Annex Business dari Telkom Indonesia yang tugasnya adalah sebagai official recruiter. Official recruiternya khususnya untuk digital talent. Jadi digital talent yang biasanya kami rekrut itu kami sebut dengan 3D, developer, data scientist, dan juga UI UX designer. Nah, terus kenapa sih kami merekrut digital talent gitu ya? Tujuan besarnya adalah untuk mentransformasikan Telkom Indonesia dari telco company menuju digital telco company. Jadi nantinya digital talent yang kami rekrut ini akan bertugas gitu ya untuk mengembangkan produk-produk digital dari Telkom Indonesia. Kurang lebih seperti itu soal Codex. Di Codex kami punya misi yaitu menurture digital talent through amazing talent experience. Jadi digital talent yang bergabung ke Telkom Indonesia melalui Codex harapannya punya experience yang nggak biasa nih ketika mulai dari apply, kemudian mengerjakan tes-tesnya, onboarding di produk-produk digital dari Telkom, sampai mengerjakan produk-produk digital Telkomnya, sampai akhirnya mereka retire, seperti itu. Itu aja perkenalan singkat dari Codex Powered by Telkom Indonesia. Buat teman-teman yang suka ikutan webinar, kami juga sering banget ngadain webinar, terutama berkaitan dengan 3D tadi dan juga career development. Jadi feel free teman-teman buat langsung aja follow all social media platform kami, ada di Instagram @codex.telkom, kemudian di Twitter ada di @codex_telkom. Nah, rangers atau karyawan yang bekerja di Codex itu juga suka nulis. Buat teman-teman yang suka baca, bisa juga
dicek di Medium kami, di Codex Stories, di YouTube ada di Codex Telkom Indonesia, di LinkedIn ada di Codex Trip Telkom, dan juga website kami ada di codex.works. Nah, buat teman-teman yang punya panggilan besar nih, atau suka di IT terus pengen untuk berkontribusi dalam misi besar Telkom Indonesia untuk mendigitalisasi Indonesia, teman-teman bisa banget bergabung di Telkom Indonesia melalui Codex. Ada kurang lebih 15 hingga 16 lowongan pekerjaan yang saat ini sedang dibuka Codex untuk Telkom Indonesia. Teman-teman bisa langsung cek di join.codex.works. Ada lowongan pekerjaannya mulai dari data scientist, kemudian software QA engineer, scrum master, sampai cloud engineer. Teman-teman juga bisa di screenshot atau di foto gitu ya, terus di-share ke teman-teman yang mungkin lagi membutuhkan lowongan pekerjaan nih di masa-masa pandemi saat ini. Nah, biar teman-teman makin semangat nih untuk ikutan webinar di malam hari ini gitu ya. Jadi selain nantinya akan mendapatkan insight mengenai basic TDD in Android, teman-teman juga berkesempatan nih untuk memenangkan hadiah berupa saldo link aja senilai total 350.000. Kenapa link aja, teman-teman udah tahu lah ya, karena sama-sama di Telkom gitu. 350.000 ini caranya gampang banget teman-teman buat didapetin. Teman-teman tinggal nanya aja nanti di kolom chat, pastinya berhubungan dengan materi pada malam hari ini. Kemudian nanti akan ada 3 penanya yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Kemudian teman-teman juga bisa banget share di Instagram Story, sekreatif teman-teman, seunik teman-teman, nanti akan ada 4 pemenang yang share di Instagram Story. Dan jangan lupa untuk di-mention @codex.telkom dan juga @_pandek. Buat yang share di Instagram Story, pastiin untuk share-nya maksimal sampai sesi Q&A aja, karena nanti pengumuman pemenang giveaway-nya akan langsung kami umumkan di akhir webinar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan Pandek dan juga banyak terima kasih untuk Mas Sam Nursanto yang sudah berkenan untuk menjadi speaker pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang udah join di webinar malam hari ini bisa mendapatkan banyak insight buat yang pengen berkarir di bidang Android developer atau melanjutkan karirnya di bidang Android developer. Sekian dari saya. Stay safe, stay healthy teman-teman. Happy holiday juga nih, habis ini udah mau Natal dan juga Tahun Baru. Semoga webinar malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Uda Al-Qudri. Terima kasih. Terima kasih Uni Arini Dina Yasmin yang udah nge-introduce apa itu Codex dan kenapa bisa ada by Telkom tadi gitu. Nah, terima kasih. Mungkin saya bakalan ngulang lagi tentang biodata pemateri kita. Materi kita kali ini akan dibawakan oleh Bang Sam Nursanto, di mana Bang Sam Nursanto ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Komputer Indonesia. Dan sekarang beliau bekerja di Telkom Indonesia sebagai Android developer. Mungkin untuk biodata pemateri kita kali ini segitu aja. Mungkin akan disampaikan lebih banyak lagi oleh Bang Sam Nursanto sendiri nantinya. Nah, kita pada webinar kali ini mempunyai rules ya, dua rules. Yang pertama, ketika speaker sedang membawa materi atau Bang Sam Nursanto sedang membawakan materi, matikan mic saat materi sedang disampaikan. Jadi Bang Sam Nursanto pun nggak ke-distract dengan mic yang hidup gitu. Kedua, mengikuti webinar dengan tertib, yaitu sebenarnya ngikutin peraturan yang pertama juga gitu. Dan untuk yang akan bertanya nanti, mekanisme cara bertanya pun bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom. Nanti kemungkinan setelah Bang Sam Nursanto menyampaikan materi, Bang Sam mungkin akan ngebaca materi yang akan dipilih gitu, yang pertanyaan yang menarik mungkin ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin bisa langsung Bang Sam membawakan materi tersebut gitu.
Oke, halo Mas Kudri. Ya, Mas. Halo teman-teman Pandex dan teman-teman Codex. Ini kali ini jadi saya akan membawakan materi tentang EDD Basic. Cuma tunggu bentar, saya mau share screen. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman? Udah, Mas. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke apa yang mau saya sampaikan ini, yaitu basic EDD, saya sebenarnya pengen cerita dulu tentang sebuah kasus, di mana mungkin ini yang terjadi pada saya dan mungkin ini juga terjadi sama teman-teman. Nah, anggap ada sebuah kasus, anggap teman-teman mendapatkan sebuah project, di mana hal yang pertama teman-teman perlu lakukan dalam pembangunan project atau dapat sebuah project, yang pertama pasti teman-teman membaca requirement dari si project tersebut. Nah, setelah teman-teman mengerti bagaimana fitur atau fitur-fitur apa aja yang ada dalam project tersebut, teman-teman baru melakukan implementasi codingannya. Teman-teman menulis functionnya, teman-teman menulis kelasnya. Nah, lalu setelah teman-teman selesai dengan codingan teman-teman, langkah yang selanjutnya tentu saja teman-teman melakukan pengecekan apakah fungsi yang sebelumnya teman-teman tersebut berjalan dengan sesuai yang teman-teman inginkan atau tidak. Nah, setelah itu apakah sudah selesai proses dari pembuatan proyek tersebut? Nah, anggap ada sebuah kasus di mana setelah teman-teman melakukan pengecekan, fitur-fitur yang teman-teman buat sudah berjalan. Nah, pihak klien menginginkan adanya perubahan di salah satu fitur. Nah, ketika teman-teman berubah fitur tersebut, lalu selesai dengan codingan teman-teman, lalu memberikan codingan tersebut lagi ke pihak klien, ternyata codingan teman-teman tuh ada bugs di fitur lain. Nah, akhirnya teman-teman berusaha lagi untuk membenarkan bugs-bugs tersebut. Nah, problemnya seberapa memakan waktunya teman-teman untuk mencari bugs-bugs yang ada ketika teman-teman melakukan refactor atau update dari fitur-fitur tersebut. Nah, di sini ini kenapa saya tadi menyebutkan case terlebih dahulu, karena EDD ini merupakan salah satu unit test. Jadi sistem pendekatan untuk unit test. Nah, buat teman-teman yang misalnya belum tahu tentang unit test itu apa, automation test intinya. Nah, dengan ketika kita tahu tadi bahwa project yang kita buat itu memakan waktu untuk perubahan, mencari bugs-nya sangat menyulitkan, nah teman-teman bisa memanfaatkan automation test. Nah, kenapa kita harus menggunakan automation test? Di sini disebutkan ada 3 keuntungan kalau kita sudah menggunakan automation test. Safer code refactoring. Nah, apa sih safer code refactoring ini? Jadi ketika teman-teman ada atau melakukan refactor, teman-teman bisa lebih percaya diri. Sehingga bugs-bugs yang ada di fitur yang lainnya itu bisa terdeteksi lebih cepat. Nah, yang kedua, ini failure detection in development cycle. Jadi ketika development, teman-teman bisa mendeteksi ketika adanya bug di fitur-fitur lain. Jadi tidak setelah teman-teman berikan ke klien atau saat rilis, tapi teman-teman bisa mendeteksi bug-bug tersebut di saat teman-teman mendevelop aplikasi tersebut. Nah, oke, yang ketiga ini time consuming. Ini yang tadi ada di dalam cerita saya yang sebelumnya, bahwa mencari bugs itu sangat memakan waktu. Apalagi kalau teman-teman nggak tahu nih posisinya seperti apa, refactornya apakah mempengaruhi yang lain.
Seperti itu. Nah, dengan automation test ini, teman-teman cukup menjalankan automation testnya, sehingga biarkan mesin yang bekerja untuk mencari bugs-bugs teman-teman. Gitu. Oke. Nah, di sini ada pyramid test, di mana pada gambar piramid ini ada 3 level. Nah, jadi level yang pertama atau yang paling atas itu ada UI test, di mana UI test ini testing yang seperti skenario aslinya, di mana teman-teman sebagai user mendownload sebuah aplikasi, melakukan login. Nah, dengan UI test ini bisa dilakukan secara otomasi. Jadi ketika automasi UI test ini dijalankan, nanti mesin yang akan mengisi email yang ada di aplikasi, lalu passwordnya terisi sendiri. Lalu penekanan tombol login misalnya ini akan dilakukan oleh mesin, sehingga teman-teman cukup lihat hasilnya saja, apakah screen tersebut berjalan lancar atau tidak, seperti itu. Terus untuk yang level di tengah ini atau disebut level medium adalah integration test. Nah, integration test ini tes yang memverifikasi komponen-komponen yang ada di Android. Contoh, fragment. Teman-teman melakukan tes untuk fragment, lalu untuk navigation komponen, itu ada di integration test. Yang ketiga adalah unit test. Nah, di unit test ini, teman-teman cukup fokus terhadap satu kelas. Sebagai contoh, kelas vModel login. Nah, teman-teman cukup fokus ke kelas tersebut dan melakukan tes untuk setiap fungsi-fungsi yang ada di kelas tersebut. Seperti itu. Lalu, kalau kita lihat di bagian sebelah kiri ada panah dari atas ke bawah itu, di mana ada penjelasan di situ fidelity, di mana yang berarti bahwa semakin tingginya piramid, semakin skenario-nya mendekati skenario asli. Jadi semakin bawah, semakin menjauhi skenario aslinya. Lalu ada execution time. Execution time ini di mana piramidnya lebih tinggi, maka execution time yang akan terjadi untuk menjalankan automation test-nya itu semakin lebih lama. Begitu juga dengan maintenance. Maintenance-nya akan lebih sulit ketika piramidnya di atas. Nah, lalu kalau teman-teman lihat yang ada garis panah di bawah, itu menunjukkan bahwa seberapa banyak jumlah unit test yang teman-teman perlu lakukan. Jadi semakin ke bawah itu semakin banyak teman-teman menuliskan codingannya gitu untuk testingnya. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada device type, di mana belum tahu gimana sih cara menjalankan sebuah automation test. Jadi di sini ada 3 macam device yang bisa digunakan untuk melakukan automation test, yaitu real device. Real device itu digunakan untuk atau seperti ya handphone smartphone teman-teman aja kayak biasa. Di mana teman-teman punya handphone Android, nah itulah real device teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan handphone tersebut sebagai automation test. Lalu ada simulate device. Simulate device itu emulator yang ada di IDE teman-teman. Nah, itu juga bisa. Lalu ada virtual device. Virtual device ini contohnya kalau teman-teman pernah dengar tentang RoboElectric. Nah, jadi dia tuh akan dijalankan di JVM seperti itu. Nah, tapi kekurangannya tuh apa sih perbedaan dari device-device tersebut tuh apa sih? Nah, perbedaan dari device-device tersebut bahwa tadi ketelitian atau skenario menyerupai skenario aslinya yang tertinggi itu ada di real device karena dia menggunakan device asli, sehingga infrastruktur atau environment yang ada di handphone tuh ya memang benar dilakukan pengetesan di situ. Tapi permasalahannya adalah dengan menggunakan real device tadi, maka execution time-nya akan lebih lama dibanding virtual device yang dilakukan di JVM. Seperti itu. Lalu tadi teman-teman Nah, teman-teman udah tahu gimana apa saja sih tes-tes tadi, lalu device
apa saja yang bisa digunakan. Nah, di sini gimana sih caranya menuliskan testing yang baik? Nah, testing ada beberapa parameter yang menentukan bahwa testing yang teman-teman tulis tersebut termasuk baik. Nah, di sini ada scope. Scope ini jadi teman-teman perlu mendefinisikan scope dari masing-masing tesnya. Terutama kalau unit test, semakin sedikit scope-nya, maka semakin bagus. Lalu yang kedua ada speed. Di sini itu speed kecepatan untuk mengeksekusi automation test tersebut. Jadi semakin cepat, maka semakin bagus. Fidelity ini skenario. Lalu yang ketiga fidelity, di mana fidelity ini skenario yang menyerupai skenario aslinya. Jadi semakin tepat testing yang teman-teman tuliskan, semakin sesuai dengan keadaan asli, maka semakin bagus. Lalu yang keempat, ada not a flaky test, yang berarti kalau misalnya teman-teman nulis sebuah tes, tapi tes tersebut menghasilkan balikan yang tidak, yang random istilahnya. Jadi kita tidak tahu bahwa parameter untuk benarnya pun kadang kita nggak tahu. Nah itu berarti itu nggak boleh tuh buruk unit testing seperti itu tuh. Lalu yang ketiga kita tidak boleh menuliskan hasil atau kita tidak boleh membuat tes di mana hasilnya tersebut dari hasil tes yang lain seperti itu. Oke, terus ini ada. Nah ini selanjutnya ada bagaimana cara menuliskan unit test, karena di sini kita bicara tentang TDD. Jadi yang menurut saya paling masuk akal untuk dilakukan TDD adalah unit test. Nanti saya jelaskan kenapa unit test masuk akal ketika dilakukan TDD dibanding level-level testing lainnya. Oke, kita lanjut dulu ke yang ini. Di sini ada 2 verification yang perlu teman-teman lakukan saat melakukan unit test. Nah, yang pertama adalah state verification. Apa itu state verification? State verification itu di mana teman-teman harus memastikan state-state yang keluar dari fungsi yang teman-teman tes itu sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, biasanya di Android kita menggunakan JUnit. Nah, di sini bisa dilihat juga ada arrange, act, dan assert, di mana nanti ketika teman-teman membuat sebuah unit test, rata-rata akan mengandung 3 hal ini, yaitu arrange tadi, di mana teman-teman menentukan dulu nilai, sebagai contoh, kita ingin mengecek email, fungsi untuk memvalidasi email. Nah, kita arrange dulu tuh inputannya nanti bakal seperti apa. Lalu kita panggil, di yang kedua ini ada action, di mana kita panggil fungsi dari verifikasi atau validasi email tersebut. Lalu yang ketiga ini ada assert, di mana kita memastikan bahwa fungsi yang dari inputan yang kita berikan, lalu action yang kita jalankan, itu menghasilkan hasil yang kita inginkan. Lalu untuk yang kedua ini ada behavior verification. Nah, untuk behavior verification ini kita memastikan bahwa gini deh, behavior verification ini rata-rata adalah menggunakan mock. Jadi kalau mock itu teman-teman memastikan bahwa fungsi yang teman-teman panggil itu adalah fungsi yang benar yang digunakan di fungsi yang ingin teman-teman tes. Nah, tapi ini tuh tidak memanggil fungsi aslinya. Nah, problemnya adalah kalau misalnya kita memanggil sebuah fungsi, di mana mocking ini fungsinya untuk memastikan bahwa fungsi yang kita panggil itu benar, tapi tanpa memanggil fungsi yang aslinya, gimana kalau kita misalnya membutuhkan return value dari fungsi tersebut yang kita mock tersebut. Nah, ini ada yang namanya stubbing, di mana kita bisa menentukan nilai return dari sebuah mock yang kita tentukan di awal, seperti itu.
Nah, ini biasanya menggunakan Mockito kalau di Android. Oke. Nah, lalu ini kita masuk ke bahasan. Dari tadi kita membahas tentang automation test. Tapi di tema kali ini ada yang namanya TDD. TDD itu apa? TDD itu Test Driven Development. Jadi di mana teman-teman saat melakukan pengodingan atau implementasi code, teman-teman itu disetir oleh testing. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya, jadi teman-teman menulis codingan implementnya setelah menuliskan tesnya dulu. Jadi kita menuliskan tesnya dulu, baru nanti tesnya ini yang akan menentukan bahwa fungsi yang teman-teman nanti akan buat itu yang seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini ada gambar. Yang biasa kalau teman-teman pernah dengar juga TDD itu disebut red green refactor. Nah, red ini bagian di mana kita menuliskan tesnya dulu. Ketika tesnya kita tuliskan, otomatis akan gagal. Kenapa? Karena kita belum menuliskan code implementation-nya. Lalu setelah kita menuliskan tesnya, kita masuk untuk mengimplementasi code tersebut. Nah, dari implementasi code tersebut, nanti kita coba tuh, apakah hasil tes yang kita buat sebelumnya itu sesuai dengan sudah benar dengan yang kita implementasikan, codingan yang kita implementasikan. Lalu kalau misalnya belum ada yang benar, masih ada yang salah, teman-teman melakukan refactor, begitu seterusnya. Walaupun nanti misalnya ada keadaan di mana teman-teman melakukan tesnya, lulus semua tesnya, tapi teman-teman masih ngerasa nih bahwa fungsi yang saya buat tuh seharusnya bisa lebih simpel nih. Nah, maka teman-teman bisa melakukan refactor lagi. Begitu terus seterusnya. Oke. Next, yang ini, kenapa sih kita perlu TDD? Nah, ini yang saya tanyakan juga di saat saya nggak tahu apa sih TDD itu. Karena biasanya saya melakukan tes itu setelah codingan yang kita buat selesai. Jadi saya biasanya nulis dulu codingannya sampai selesai, sampai aplikasinya jadi, lalu setelah itu saya melakukan unit testingnya. Nah, terus kenapa sih harus ada TDD tadi? Kan kita udah melakukan yang benar sebelumnya. Nah, ini di sini dijelaskan kenapa sih kita harus TDD. Nah, yang pertama adalah faster development time, di mana kalau teman-teman, coba bayangkan teman-teman menuliskan aplikasi teman-teman terlebih dahulu sampai beres, lalu setelah itu teman-teman melakukan unit test. Ternyata saat unit test biasanya akan terjadi fungsi-fungsi yang tidak bisa diterapkan di unit testnya. Jadi unit test tersebut nggak sinkron nih sama codingan yang kita buat sebelumnya atau tidak bisa diimplementasikan. Akhirnya kita merefactor lagi. Tapi dengan aplikasi yang kita buat sebesar itu, yang sudah jadi itu akan lebih sulit tuh mendapatkan atau merefactor codingan tersebut. Sehingga dengan TDD ini yang dilakukan di awal dan scope-nya kecil-kecil, teman-teman bisa melakukan refactor dengan atau pembangunan aplikasi secara keseluruhan lebih cepat daripada melakukan unit test di akhir. Lalu ada over engineering. Nah, ini yang disebutkan tadi bahwa ketika kita menuliskan codingan kita terlebih dahulu, lalu kita ingin menuliskan codingan unit testnya, terjadi nih masalah bahwa codingan yang kita tuh kayaknya banyak codingan yang tidak perlu deh harusnya seperti itu. Nah, dengan TDD ini kita nggak akan nemu kasus seperti itu. Lalu no test at all. Nah, ini biasanya kalau teman-teman nulis duluan dan tesnya di akhir, itu akan yang ada di mindset teman-teman itu atau pemikiran teman-teman itu adalah aplikasi sudah selesai dibangun. Akhirnya teman-teman malas untuk menuliskan tes tersebut.
gitu. Dengan TDD karena kita menuliskannya di awal, maka nggak akan terjadi nih yang nggak ada tes seperti ini gitu. Oke, ini slide terakhir. Selanjutnya saya ingin mencoba case kecil di mana menerapkan TDD tersebut di dalam unit testing. Nah ini teman-teman kira-kira bisa lihat nggak ya Android Studio saya? Bisa, Mas. Cuma mungkin fontnya lebih ditingkatin dikit lagi. Kenapa? Jelas, kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Oke, di sini saya coba untuk membuat sebuah proyek baru di mana saya ingin mencoba melakukan TDD. Nah, sebelum saya melakukan TDD di sini teman-teman yang belum tahu ada dua package di sini yang disebut Android Test dan Test. Nah, yang Test ini digunakan untuk unit test. Untuk yang Android Test ini kita digunakan untuk UI test, lalu untuk integration test juga dilakukan di Android Test. Nah, lalu untuk Gradle-nya ini tuh sudah ada bawaannya. Kalau teman-teman lihat, Android sudah menyediakan JUnit. Untuk unit testnya, lalu untuk espresso ini yang digunakan untuk UI test. Nah, tapi dalam kasus ini kita hanya ingin menggunakan JUnit-nya aja gitu. Okay. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini bahwa kita akan membuat sebuah testing terlebih dahulu. Kita buat simple caranya, kita tinggal bikin kelas aja di sini. Terus sebagai contoh, saya ingin menuliskan testingan untuk register view model. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ini saya synchronize dulu karena tadi saya ngerubah JUnit-nya. Sambil saya lihat contekan saya dulu. Oke, hal pertama yang perlu teman-teman kerjakan yaitu tentu saja membuat si kelas tersebut. Nah, lalu coba teman-teman pikirkan, misalnya teman-teman dapat sebuah screen. Screen tersebut merupakan screen register, di mana di dalam register tersebut ada inputan yang berupa email, lalu password, yang ketiga adalah verification password, seperti itu. Nah, coba teman-teman kira-kira case-case yang bakal terjadi. Jadi yang teman-teman perlu lakukan pertama adalah memikirkan case-case yang terjadi ketika kita mengimplementasikan tadi inputannya email, lalu password, lalu misalnya verification password atau ulangi password seperti itu. Nah, di sini tentu saja yang perlu teman-teman lakukan adalah memanggil dulu view model yang ingin teman-teman tes. Misalnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya anotasi untuk melakukan tes, teman-teman bisa menggunakan test seperti ini. Nah, ini
terlihat bahwa kita menggunakan JUnit di sini. Lalu kita membuat sebuah function di mana kita ingin memvalidasi register sukses misalnya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ada sebuah fungsi dengan nama fungsinya yang bisa saya lakukan semau saya di sini. Jadi ini berbeda dengan nama fungsi yang biasa teman-teman lakukan di kelas-kelas untuk implementasi code. Nah, lalu seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam unit test kita perlu melakukan atau apa aja yang ada di dalam sebuah function itu adalah arrange, act, sama assert. Nah, di sini saya akan melakukan arrange-nya di sini. Misalnya kita punya model yang dimana ini adalah model user. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada merahnya nih. Karena kenapa bisa merah? Karena kan kita belum mengimplementasikan fungsi yang sebenarnya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman tinggal Alt Enter, lalu ada create class user. Jadi teman-teman langsung bisa create class user. Di sini extract separate file. Lalu di sini kita buatkan contohnya user. Oke. Ininya kita ubah menjadi data class. Lalu kita coba buat apa aja yang ada di dalam data class tersebut. Di sini kita akan memasukkan 3 variabel yang tadi saya sebutkan, yaitu email, lalu password, lalu ada confirm password. Oke. Di sini anggaplah teman-teman nanti akan memvalidasi juga apakah email tersebut sudah digunakan oleh user atau belum. Kita akan buat sebuah list. Lalu ininya anggap saja ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian tes kita yang tadi kita buat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa user yang sebelumnya merah, setelah kita buatkan modelnya, sudah nggak merah lagi nih. Nah, nanti teman-teman tinggal ngikutin aja langkah selanjutnya seperti apa. Kayak gitu. Di sini kita coba untuk nge-arrange dulu. Misalnya kita ingin, ini kan judulnya validation register sukses. Jadi kita bikin sebuah inputan arrange-nya ini semua agar bisa sukses. Contohnya 3@gmail.com, lalu passwordnya ABC. Nah, lalu confirm passwordnya juga ABC. Nah, ini kan sudah sesuai nih dengan yang kita mau, yang biasanya registrasi atau requirement dari registrasi misalnya. Nah, setelah kita arrange di sini, kita akan memanggil action-nya. Validation new model
Nah, contoh kita nanti akan membuat validation register, lalu kita menginputkan usernya. Nah, problemnya di sini merah lagi, kita bikin lagi sebuah function. Sorry. Ada masalah. Kita bikin aja di manual kalau gitu. Di sini kita bikin sebuah register view model. Ya, lalu kita buat sebuah function validation register dengan inputannya adalah user, lalu kita balikannya ke ini. Lalu karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam TDD ini kita menuliskan dulu unit testnya, kita cukup mereturn misalnya terus. Seperti itu. Lalu teman-teman balik lagi ke sini. Validation register bisa. Nah, setelah teman-teman melakukan action, lalu teman-teman tinggal menginsert insert terus di sini kita masukin fungsinya. Validation. Nah, kita udah dapat nih fungsi untuk register kalau registernya sukses. Nah, langkah pertama yang misalnya kita hanya ingin mengecek ini aja nih fungsi tersebut menggunakan TDD. Kita tunggu dulu dan pasti ini berhasil sih, soalnya kita nge-return true. Tapi nanti misalnya kita punya case-case lain, misalnya ada validation register valid, emailnya misalnya email yang teman-teman inputkan itu salah, teman-teman bikin lagi test case-nya di sini. Lalu selanjutnya ketika passwordnya sama yang verification ini sama, teman-teman berbeda, maka teman-teman bikin juga tes tersebut. Ketika nanti teman-teman udah semuanya dituliskan, baru teman-teman mengimplement atau melakukan yang ada di dalam fungsi ini, diselesaikan fungsinya. Lalu terus seperti itu. Jadi intinya teman-teman jalanin dulu tesnya, baru melakukan implementasi fungsinya. Seperti itu. Mungkin itu aja sih yang mau saya diskusikan hari ini. Dan lumayan membingungkan juga sih untuk unit test ini. Jadi unit test itu bukan sesuatu hal yang memang dipelajari kalau dilihat kayak gini. Jadi teman-teman lebih baik langsung terjun aja, coba sendiri gimana
caranya, karena yang saya perlihatkan di sini pun cuma dasar-dasarnya aja seperti itu. Nanti di keadaan nyatanya, di aplikasi yang sebenarnya, ini akan lebih rumit lagi. Gitu aja sih dari saya mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Kudri. Terima kasih untuk Bang Sam, pemateri kita. Alhamdulillah materinya sangat jelas ya disampaikan. Pun saya sebagai host di sini ngikutin materi tadi sangat menarik gitu ya. Jadi kami yang belum tahu gitu untuk yang dasar-dasar seperti ini gitu kan. Terkadang developer nganggap testing ini yang developer baru-baru termasuk saya nganggap testing ini tidak terlalu diperlukan sebenarnya. Cuman kalau udah masuk kayak dunia profesional seperti Bang Sam Nursanto, sebenarnya itu sangat diperlukan gitu kan Bang. Nah, mungkin kita sekarang akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan saya ingatkan lagi, seperti yang udah disampaikan oleh Kak Arini tadi, Codex mengadakan giveaway nih, yang untuk share IG story, bakalan ada 4 pemenang, dan 3 pemenang untuk pertanyaan, untuk orang yang ngasih pertanyaan nanti. Nah, itu nanti bakalan dipilih oleh pihak Codex. Nah, mungkin sekarang kita bakalan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, nih Bang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang udah disampaikan oleh teman-teman melalui Slido. Mungkin sekarang saya akan langsung share screen, biar Bang Sam bisa lihat juga nih pertanyaan apa sih yang udah disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, nampak Mas? Ya. Nah, mungkin Kelihatan. kita bakal Mas bisa menjawab yang pertanyaan dari Mas Alfi mungkin Mas terlebih dahulu Mas. Oke, pertanyaan dari Mas Alfi. Mas, apakah TDD ini perlu diterapkan di semua jenis aplikasi yang kita buat? Apakah aplikasi yang simpel, mini app misalnya, perlu melakukan TDD terlebih dahulu? Yeah. Saya pernah dengar dari teman-teman yang melakukan TDD bahwa TDD ini nggak rugi atau tidak menunjukkan sebuah aplikasi menjadi lebih lama ketika scope, baik itu scope aplikasinya kecil maupun scope aplikasinya besar. Jadi kalau teman-teman mau cobain TDD nggak masalah sih, karena intinya teman-teman kan lebih aware untuk menuliskan automation test kayak gitu. Mungkin pertanyaan kedua dari Nadira Dara Elita, yaitu pertanyaannya adalah, Kak mau nanya, apakah dengan implementasi TDD ini kita akan mempermudah kerja dari QA engineer juga ya? Atau TDD ini memang ranahnya developer ya Kak? Terima kasih. Oke. Kalau TDD itu sebenarnya bukan sebuah kayak automation test gitu. TDD itu adalah pendekatan yang tadi disebutkan bahwa biasanya developer menuliskan unit test di akhir. Dengan pendekatan TDD ini kita jadi menuliskan unit automation testnya di awal. Nah, tapi kalau untuk menjawab apakah mempermudah, automation test itu mempermudah untuk kerja QA juga. Tapi tadi bahwa TDD itu beda dengan automation test gitu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Arif TB. Nah, pertanyaannya adalah, salah satu indikator bahwa tes tersebut adalah tes yang baik adalah dari kecepatannya. Lalu apa yang menyebabkan tes tersebut menjadi cepat atau menjadi lambat? Nah, silakan Mas. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa yang menyebabkan tes tersebut lambat itu bisa dari device-nya. Misalnya device kita menggunakan untuk melakukan tes UI, kita menggunakan real device. Itu akan memperlambat lah untuk keluar cepatnya hasil dari tes tersebut. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan alternatif lain seperti lobe elektrik, lalu scope pun berpengaruh. Jadi scope-nya teman-teman sebisa mungkin, apalagi untuk unit test, bikinnya kecil-kecil aja. Jadi nanti bisa lebih cepat kayak gitu. Oke. Lalu dari Mas Reynaldi.
Halo Mas Sam, saya ingin bertanya, apakah TDD ini lebih ke role seorang Android developer atau ini mungkin pertanyaan tadi udah dijawab sebelumnya mungkin Mas. Langsung skip ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tapi mungkin gini, saya pernah dengar di mana sebuah perusahaan besar nggak punya, bukan nggak punya, tapi QA-nya tuh sedikit. Iya, ya. Nah, di mana QA-nya sedikit, jadi automation test ini sangat dipegang oleh para developernya karena tahu bahwa QA engineer-nya tuh sedikit gitu, Iya, kayak iya, gitu. iya. Siap, siap. Lalu Reynaldi udah dijawab sebelumnya oleh Mas Sam. Lalu pertanyaan dari Mas Dadi Ilham. Biasanya fitur dalam apps yang harus melalui TDD atau Test Driven Development, apa ya Kak? Apakah ada fitur-fitur khusus atau keseluruhan dari apps-nya? Biasanya fitur dalam apps yang harus melalui 3D, apa ya Kak? Ada fitur-fitur khusus atau keseluruhan dari apps-nya. TDD itu yang saya biasa kerjakan adalah yang memungkinkan melakukan TDD itu adalah unit test. Tadi saya belum sebutin juga sih. Kenapa? Karena kalau ranahnya udah ke level medium, di mana integration test dan UI test, itu jatuhnya nggak worth it untuk dilakukan TDD kalau menurut saya. Tapi itu balik lagi ke pandangan teman-teman, karena kan yang dijaga dari TDD itu adalah pertama adalah scope-nya, kedua kecepatannya gitu. Iya. Berarti pertanyaan dari Mas Dadi Ilham udah dijawab oleh Mas Sam. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Yasin. Dalam piramid tes, yang baik itu semakin tinggi apa tidak ya Kak? Maksudnya dalam piramid tes, yang baik itu semakin tinggi apa tidak ya? Dan unit tesnya semakin banyak atau tidak? Terima kasih. Dalam piramid test baik itu semakin tinggi apa tidak ya? Mungkin maksudnya Gimana ya? Mas tadi Mas Sam udah ngejelasin nih Iya, piramid betul. tentang yang dari UI test, yang medium tadi apa tadi? Pokoknya yang paling bawah kan JUnit tadi Mas. Iya, Nah, betul. apakah semakin puncak piramid tadi itu, yaitu UI test, apakah hasil dapat semakin baik? Apakah atau gitulah Mas. Enggak, kalau tadi itu lebih ke piramid itu semakin tinggi itu semakin jadi itu tuh menentukan level kan, tadi ada 3 level yang disebutkan di gambar tadi. Nah, kalau semakin baik apa enggak sebenarnya enggak juga, justru kan tiga-tiganya kalau bisa teman-teman kerjakan semuanya. Bahkan dari Google sendiri merekomendasikan untuk unit test itu 70%, untuk integration test itu 20%, untuk UI test itu 10% gitu. Kalau yang ke samping tadi menunjukkan bahwa seberapa banyak tesnya, yaitu tadi 70%, 20%, 10% gitu. Mungkin nah lalu dari Anonymous, nah nggak ada namanya nih Mas. Nah apa perbedaan utama antara TDD dengan BDD dalam sebuah sistem, dalam sebuah tes piramid? Nah, ini saya belum begitu tahu juga tentang BDD itu kayak gimana sih maksudnya gitu. Tapi yang teman-teman tadi saya sampaikan bahwa ya TDD itu yang seperti tadi saya sampaikan. Teman-teman bisa eksplorasi lagi lebih jauh nanti di luar ini gitu. Oke, lalu mungkin kita bakalan ngebacain sekitar 5 pertanyaan ke bawah lagi ya Mas. Jadi teman-teman pun puas mungkin kan karena materinya bagus gitu kan. Pertanyaannya pun banyak, itu teman-teman tertarik untuk naikin gitu. Nah, lalu prospek kerja untuk Android developer itu lebih baik menggunakan Kotlin atau Java? Oke, Kotlin. Kotlin. Ya. Nah, mungkin Mas ada alasan nggak Mas? Kenapa Kotlin? Pertama, Kotlin itu lebih ringkas. Kedua, Kotlin itu disupport Google. Ya. Gitu. Oke. Berarti kemungkinan bertahan lama kita pakai Kotlin ya lebih lama ya Mas, karena memang ofisial. Ya, beberapa juga udah kayaknya startup kayaknya untuk Android rata-rata udah pakai Kotlin deh. Java berarti udah
makin ditinggalin berarti ya Mas. Berarti sekarang orang lebih prefer Kotlin ya. Mungkin untuk Android iya, tapi untuk yang lain saya kurang tahu juga. Oke. Lalu mana dia ya? Nah, apakah apakah tes untuk pengembangan yang digerakkan oleh tes atau TDD selalu merupakan unit tes? Ya, seperti yang saya tadi sebutkan bahwa TDD ini cocok di unit test karena kalau tadi teman-teman lihat kan saya menuliskan unit testnya dulu baru implementasi kodenya. Ketika dalam satu kasus ketika teman-teman salah melakukan implementasi, teman-teman balik lagi ke unit testnya. Itu terus-terusan terjadi dan itu mungkin bisa sampai beberapa kali, 10 kali misalnya. Dan itu coba bayangin kalau misalnya dilakukan untuk UI test di mana waktu execution time-nya itu lama. Nah, malah jadi bikin repot. Jadi kalau saya pribadi sih menggunakannya untuk unit test. Oke, mungkin pertanyaan 2 terakhir kali ini, Mas. Ada 2 pertanyaan lagi yang akan kita baca. Yang satu terakhir adalah untuk naming kelas TDD sendiri, kelas-kelasnya agar mudah digunakan oleh tim, itu perlu atau tidak? Nah, kalau perlu, prakteknya gimana sih Mas yang paling bagus gitu? Kalau di saya sendiri sih, belum ada untuk kayak code convention untuk TDD. Jadi ya sejelas mungkin kayak tadi yang saya tuliskan bahwa ini validasi register ketika sukses. Nah itu jadi sebisa mungkin teman-teman tulisin aja sejelas mungkin sehingga nanti yang teman-teman yang lain kerjakan, misalnya satu timnya kerjakan, bisa mengerti itu tes buat apa gitu. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir Mas di sesi tanya jawab kita kali ini. Bang, saya mau tanya nih, apakah TDD ini konsepnya sama dengan Crashlytics yang ada di Firebase? Jika iya, lebih baik Crashlytics otomatis atau TDD yang manual? Crashlytics itu lebih ke saat penggunaan usernya crash ya. Jadi misalnya ada usernya crash, nanti ada pesan ke Firebase-nya. Kayaknya sih kalau menurut saya kayaknya sesuatu yang berbeda sih. Dan kalau misalnya mau dibandingkan sama, kalau Crashlytics itu lebih ke ketika aplikasi kita sudah rilis. Ketika aplikasi kita sudah di tangan user, dan ketika ada crash dalam aplikasi kita bisa tahu crashnya seperti apa. Tapi kalau untuk automation test ini, unit test, kita bisa tahunya saat proses development-nya, bukan saat rilisnya, seperti itu. Berarti kayaknya cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin kita selanjutnya akan langsung ke pengumuman giveaway nih. Dan nanti setelah pengumuman giveaway nanti, kita bakalan nanti ada sesi foto bersama secara virtual pastinya. Nah, sesi pengumuman giveaway ini mungkin akan disampaikan oleh Kak Arini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Kudri. Terima kasih banyak juga Mas Sam yang sudah menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, sekarang mungkin saat yang ditunggu-tunggu juga nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah antusias bertanya dan juga share di Instagram Story. Nah, karena udah penasaran gitu ya, saya izin share screen dulu. Sebelum mengumumkan pemenangnya nih, kami dari Codex dan juga Pandek minta bantuan dari teman-teman untuk mengisi survei feedback dari webinar malam hari ini. Jadi untuk improvement baik di Codex dan juga di Pandek ketika kami nanti bikin webinar yang berikutnya gitu. Jadi mungkin kami kasih waktu sekitar 10 detik ataupun nanti setelah event ini juga teman-teman masih bisa untuk mengisi surveinya, ada di bit.ly/surveypandekcodex. C-nya satu aja. Atau teman-teman juga bisa dengan mudah share scan QR code-nya. Ditunggu mungkin 5 detik lagi ya.
Dan teman-teman yang udah bertanya dan juga share di Instagram Story, sekali lagi terima kasih. Ditunggu bentar lagi akan ada pengumuman pemenangnya. Oke. Karena teman-teman juga udah mungkin nggak sabar gitu ya, jadi langsung aja saya umumkan siapakah pemenang untuk giveaway webinar malam hari ini. Apakah sudah terlihat? Oke. Selamat untuk 7 orang pemenang dari giveaway malam hari ini. Ada yang di sebelah kiri yang sudah share di Instagram Story, ada @elangabdulaziz, @aprianto.si, dan @hariselfian, dan juga yang udah bertanya, ada Mas Alfi, Mas Arif TB, Mas Dedi Ilham, dan juga Kang Yasin. Buat nama-nama tersebut, gampang banget untuk konfirmasi hadiahnya, tinggal DM ke Instagram @codex.telkom atau Twitter @codex_telkom. Teman-teman tinggal bilang aja kalau teman-teman adalah pemenang untuk giveaway webinar Pandek dan juga Codex malam hari ini. Lumayan ya, ikutan webinar, dapat insight banyak nih dari Mas Sam, dan juga dapat hadiah berupa saldo link aja senilai 50.000. Itu aja mungkin informasi dari saya. Sekali lagi selamat buat para pemenang. Saya kembalikan lagi ke Mas Kudri. Terima kasih. Selamat. Mungkin saya kasih ucapan selamat juga kepada pemenang-pemenang yang ada. Sekali seperti yang sudah dibilang oleh Kak Rini tadi, selain dapat ilmu malam ini, yang kadang ada yang gabut-gabut kan, dapat ilmu, dapat juga hadiah gitu kan. Udah kalau dibilang orang yang sialnya sudah jatuh tertimpa tangga, ini mungkin versi beruntungnya ya. Sudah dapat ilmu, dapat duit nih gitu kan. Bisa beli gorengan. Nah, mungkin acara kita udah di penghujung acara gini kan. Saya sebagai host atau moderator di acara kita kali ini meminta maaf nih kalau emang ada mungkin salah-salah kata atau pas di tengah-tengah acara tadi pembukaan mungkin kurang sempurna. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan untuk webinar kali ini kawan-kawan pun mendapatkan ilmu, pastinya ya, mendapatkan ilmu, dan Bang Sam pun semakin bertambah ilmunya dengan membagi ilmu ke kita semua nih. Nah, semoga ilmu yang diberi oleh Bang Sam tadi berkah, baik untuk kita, untuk Bang Sam, dan untuk saya mungkin ya, untuk kita semua lah gitu. Nah, semoga pun webinar Codex ini semakin maju gitu ya, semakin maju mungkin pasti semakin bagus ke depannya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan tadi, biar Codex ini semakin maju, untuk ngisi survei yang udah disampaikan oleh Kak Arini sebelumnya. Nah, mungkin saya sebagai host, Al-Kudri, mewakili Codex dan Pandek, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Kita ada sesi foto ya, Kak? Iya, betul Mas Kudri, biar ada dokumentasinya ya untuk webinar malam hari ini. Sorry. Mungkin bisa Kak Arini ambil alih mungkin untuk sesi foto, Kak? Oke, boleh teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semuanya boleh untuk menyalakan kameranya gitu ya. Mungkin malam-malam udah persiapan mau istirahat, tapi kalau berkenan nih boleh dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama dulu gitu. Oke. Wah, ternyata masih pada melek gitu ya teman-teman semuanya, karena emang developer katanya kan kalau kerja lebih ke malam-malam gitu ya Mas Sam ya. Iya, Mbak. Oke. Baru tidurnya pagi-pagi. Balik-balik ya Mas, jadi jam hidupnya. Oke. Mungkin ada lagi yang masih mau menyalakan kamera. Oke, saya hitung ya. 1, Mas Kudri sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Tiga.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga sukses sih buat teman-teman semua, Mas Sam dan juga Pandek pastinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat webinar malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Sam, Mas Kudri, dan rekan-rekan Pandek semua. Ya, makasih Mbak, makasih semuanya, makasih teman-teman. Thank you. Makasih Bang. Thank you, Mas Sam.